Bismillahirrahmanirrahim. Fisika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liman syaa'a minkum ayyastaqim. Bagi siapa saja di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus, gerak lurus jalan yang lintasannya berupa garis lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu dalam bab gerak lurus. Gerak ini dalam fisika bersifat relatif, artinya tidak mutlak. Kalau A mengatakan itu bergerak, B boleh saja mengatakan dia diam. Contohnya, ada kapal 1 bergerak ke utara, kapal 2 bergerak ke barat, ya, ke barat. Itu menurut pengamat yang diam di tanah, di bumi, mungkin di pantai, ya. Tapi gerak ini tidak mutlak, dia hanya berlaku untuk mereka yang berada di tanah saja. Bagi orang yang berada di kapal 1, dia melihat kapal 2 itu dia melihat dirinya diam, dan dia melihat kapal 2 itu bergerak ke arah mana? Timur laut. Begitu juga kapal 1 dilihat oleh kapal 2 bergerak ke arah tenggara. Gerak itu relatif, ya, tergantung siapa melihat dan dia berada di mana. Ada kerangkanya masing-masing. Ada sifat relatif yang kedua, ini contohnya, ya, sifat relatif yang kedua. Bagi orang yang berada di motor, dia melihat pohon-pohon bergerak karena dia diam terhadap motor. Bagi orang yang berada di tanah, dia melihat motor yang bergerak, pohon-pohon tetap. Nah, ini gerak semu, ya. Dua-duanya benar, tidak ada yang salah. Oke, kita lanjut. Apa sih besaran-besaran yang ada dalam gerak itu? Yang pertama kerangka acuan. Oke, ya, kerangka acuan. Ada pengamat di titik 0. Dia membuat garis ke arah kanan dia, diberi nama sumbu X. Dia membuat garis ke depan dia, diberi nama sumbu Y. Supaya lebih mudah kita melihatnya, kita putar, ya. Supaya lebih mudah kita melihatnya, kita putar. Nah, inilah disebut dengan kerangka kartesian, ya. X adalah ke arah kiri ke kanan, dan Y adalah ke arah dari belakang ke depan, dari pengamat O, ya, di titik orisinil O. Nah, dia beri skala untuk satuannya, mungkin senti, mungkin meter, ya, tergantung keadaannya, mungkin juga kilometer. Nah, oke. O melihat letak titik T di sebuah titik 3,4, yaitu 3 di kanan dia dan 4 di depan dia. Ini adalah letaknya di T34. Adapun kedudukan dari T, ya, menurut pengamat adalah vektor dari tempat O ke benda, dinyatakan sebagai 3I 4J, ya, 3 ke kanan dan 4 ke depan. Nah, ini namanya kedudukan atau posisi, disebut juga posisi. Nah, karena dia vektor, dia punya besar dan dia punya arah. Besarnya dihitung menggunakan Pythagoras, dan kita tahu ini segitiga istimewa. Panjang dari R adalah 5 satuan. Arahnya dinyatakan oleh sudut theta. Kita juga sudah tahu karena ini segitiga istimewa, 4/3, yaitu perbandingan Y dengan X-nya itu akan menghasilkan sudut 53 derajat. Nah, kita sudah bicara letak, kedudukan, kemudian kita juga sudah bicara posisi, ya, letak, posisi, dan besarnya posisi. Nah, berikutnya apa yang dimaksud dengan gerak? T berada di T1, ya, kemudian berubah posisinya, letaknya menjadi T2, maka posisinya R1 dan R2 mengalami perpindahan. Nah, R2 R1. Karena apa? Karena telah mengalami perpindahan sejauh S, ya.
Nah, bagaimana mencari besarnya S? S ini kalau dibagi dengan selang waktu menghasilkan kecepatan, ya, V. Bagaimana mencari S dan V? Ya, selanjutnya kita lihat bahwa panjang R di arah sumbu X adalah X2 dan panjang T di arah sumbu X adalah X1. Selisihnya adalah delta X. Ternyata ngepas dengan komponen S-nya. Begitu juga dengan komponen Y-nya. Oh, jadi panjangnya S itu selisih delta X. Ini yang disebut dengan perpindahan atau perubahan kedudukan. Ternyata adalah selisih. Nah, ya. Jadi S adalah selisih dari delta X dan delta Y. Nah, ini dilambangkan supaya lebih sederhana ya penulisannya. Oleh karena itu besar dan arah perpindahannya dapat dicari menggunakan Pitagoras. Begitu juga dengan kecepatan, kalau diberi selama waktunya ketemu. Begitu juga dengan arah kecepatannya. Kita sudah bicara letak, kedudukan, perpindahan, jarak, kecepatan, dan kelajuan. Apa itu percepatan? Percepatan seperti dengan tadi kedudukan, ya, itu selisih dibagi selang waktu. Selisih dari kecepatan. Kalau tadi selisih kedudukan, ini selisih kecepatan. Itulah disebut dengan percepatan, perubahan kecepatan per satu satuan waktu. Baik, kita lanjutkan. Dalam pembahasan kita di kelas 10, kita mencoba membatasi diri, ya. Pertama kita batasi, kita hanya bicara gerak lurus, gerak zigzag, gerak melingkar, gerak yang spiral, itu enggak kita bahas di sini sekarang saat ini, ya. Nanti di waktu yang lain kita coba masuk ke sana. Dan kita membatasi diri tidak pada gerak yang dalam ruang, yang ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Kita juga tidak membahas pada bidang X sama Y, nanti ada waktunya sendiri, ya. Yang kita bahas saat ini adalah yang geraknya hanya pada satu garis, terletak di satu garis, X saja, Y saja, atau Z saja, ya. Sehingga kita lebih mudah membahas gerak saat ini. Ini yang dimaksud dengan gerak lurus. Nah, contohnya di sini, ya. Nah, ini ada satu eksperimen. X1 adalah 6, sehingga posisi R1 X1I adalah 6I. Posisi R2 adalah X2 yaitu 8I, dan perpindahannya adalah delta XI. Nah, jadi mainan ini bergerak sejauh delta XI. Nah, kalau kita sudah membatasi batasan-batasan ini, maka tanda I boleh kita buang, ya, karena sama maknanya. Kecepatan sama dengan kelajuan, perpindahan sama dengan jarak, ya. Oke, kita siap untuk membahas yang namanya gerak lurus dengan pembatasan tadi. Maka kita hanya mendapatkan ada dua, ya, yang kita bahas, yaitu gerak lurus yang kecepatannya konstan dan gerak lurus yang percepatannya konstan atau tetap. Yang pertama disebut GLB, yang kedua disebut GLBB. Oke, gerak lurus yang kecepatannya konstan, cirinya V-nya sama dengan V awal, V mula-mula, ya. Nah, contohnya ini CC, ya. Kalau di kendaraan mobil terlihat di speedometernya, ini tetap nggak bergerak speedometernya, itu ciri GLB. Kurva VT-nya, V-nya konstan sepanjang waktu, garis lurus dia, ya. Ciri jarak yang ditempuh bersifat linier. Nah, ini contohnya dibuat tabel, detik ke 0, detik ke 1, ke 2, 3, jaraknya berapa yang ditempuh, maka ketemu perubahannya selalu sama, 5, 5, 5, 5, karena V-nya adalah tetap 5, ya. Maka kurva S terhadap T-nya bersifat linier, garis miring, ya. Oke. Ciri A-nya bagaimana? Tidak ada percepatan, karena tidak ada perubahan kecepatan. Jadi A-nya 0. Ini ciri GLB. Ada 3, ya. Ciri kecepatan, ciri jarak, dan ciri percepatannya. Bagaimana untuk GLBB? GLBB sesuai pengertiannya, definisinya, percepatannya tetap.
maka kecepatannya selalu bertambah sebesar A atau selalu berkurang sebesar A kali T ya. Nah, ini contohnya kalau kita masukkan waktu dan kecepatannya berubah secara beraturan, bertambah 2 sesuai dengan percepatannya A tadi ya. Nah, ini gambarannya berupa animasi ya. V-nya tambah lama tambah cepat, tapi cepatnya beraturan. Kurva VT-nya bersifat linier ya. Bagaimana ciri jaraknya? Bersifat kuadratik kalau dilihat dari T-nya ini kuadrat, dan bersifat parabolik kalau dilihat dari kurva S terhadap T-nya bersifat parabolik. Percepatannya bersifat konstan ya. Sehari-hari kita melihat gerak jatuh bebas. Ini merupakan contoh GLBB ya. Cirinya V sama dengan GT. Nah, kita lihat ya, kan GLBB tadi V0 tambah AT. Karena V0-nya tidak boleh 0, karena V0-nya harus 0, maka ini hilang ya. Suku V0-nya ini hilang, dan A-nya harus selalu sama dengan percepatan gravitasi bumi G. Nah, tinggal bentuknya V sama dengan G kali T saja. Begitu juga untuk jarak yang ditempuh ya. Jarak yang ditempuh, V0-nya ini hilang, jadi suku yang V0 kali T ini hilang, setengah AT-nya, A-nya berubah menjadi TG ya. Nah, percepatannya bagaimana? Percepatannya selalu sama, selalu tetap, yaitu besarnya 10 meter per sekon kuadrat, yaitu percepatan gravitasi bumi. Untuk gerak vertikal ke atas ya, yaitu kalau kita melempar bola seperti anak perempuan yang main bekel ya, dilempar, maka kecepatan mula-mulanya tidak boleh 0 ya, dan percepatannya adalah negatif dari percepatan gravitasi bumi. Nah ya, ini bentuk persamaannya. Yang berikutnya gerak vertikal ke bawah. Jadi kalau kita melihat pemain basket, pemain apa itu namanya ya, yang bolanya bukan jatuh bebas tapi dilempar sama dia ke arah bawah. Ini bentuk persamaannya ya. Baik, kita lihat hal yang khusus berkaitan dengan GCB dan GVA, yaitu namanya lama jatuh bebas TJ mengikuti rumus akar 2H dibagi G, dan kecepatan akhir saat menumbuk lantai adalah VC, yaitu akar 2G kalikan H. Untuk H adalah tinggi jatuh, VC adalah kecepatan saat menumbuk lantai. GVA lama waktu untuk mencapai puncak adalah V0 dibagi G, dan H puncaknya adalah setengah V0 kuadrat dibagi G. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi yang lain.